Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Amonra, NIM G141700045 akan mempresentasikan rencana penelitian saya berjudul model faktor dinamis untuk peramalan konsumsi rumah tangga di bawah Komisi Pembimbing Bapak Profesor Dr. Insinyur Hairil Anwar Notodiputro MS dan Ibu Pika Silvianti MSI. Beberapa hal yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang, data dan metodologi, prosedur analisis, dan daftar pustaka. Memasuki era yang semakin modern ini, kebutuhan akan data menjadi semakin penting. Data yang tersedia seringkali memiliki jumlah peubah yang cukup banyak. Model faktor dapat digunakan untuk meringkas dan mereduksi dimensi data tanpa menghilangkan informasi yang berarti. Model faktor dinamis diperkenalkan pada tahun 1977 sebagai perkembangan dari analisis deret waktu untuk melakukan peramalan jarak dekat atau nowcasting. Model faktor dinamis digunakan untuk peramalan dengan merangkum sejumlah peubah menjadi beberapa faktor yang jumlahnya lebih sedikit dan cukup untuk mewakili semua peubah. Keunggulan dari model faktor dinamis yaitu model ini dapat menghubungkan peubah penjelas yang berfrekuensi bulanan dengan peubah respon yang berfrekuensi kuartalan. Model faktor dinamis telah banyak digunakan di bidang ekonomi, salah satunya pada proses penyusunan kebijakan. Indikator ekonomi makro cenderung dirilis dengan penundaan yang substansial. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga memiliki proporsi yang cukup besar dalam pembentukan PDB atau pemasukan negara. Mengingat pentingnya konsumsi rumah tangga, informasi konsumsi rumah tangga yang tersedia secara nyata sangat diperlukan agar proses penyusunan kebijakan tidak terganggu. Oleh karena itu, dilakukan peramalan jarak dekat atau nowcasting untuk memprediksi kondisi ekonomi saat ini. Model faktor dinamis merupakan salah satu model nowcasting. Pada penelitian ini akan dikaji peramalan konsumsi rumah tangga menggunakan model faktor dinamis. Menurut penelitian terdahulu, model faktor dinamis dapat digunakan untuk mereduksi informasi yang terdapat dalam susunan deret waktu menjadi hanya dua faktor dinamis. Menurut Lamrow pada tahun 2015, model faktor dinamis terbukti menghasilkan ramalan yang lebih baik dibandingkan model nowcasting lainnya. Selain itu, model faktor dinamis juga telah digunakan untuk meramalkan PDB di beberapa negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan peramalan konsumsi rumah tangga 1 tahun ke depan dan mengevaluasi metode rotasi faktor dalam meramalkan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, data dan metodologi. Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Data bersumber dari website Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan peubah respon konsumsi rumah tangga. Data diambil dari Januari 2011 sampai September 2020, di mana konsumsi rumah tangga memiliki frekuensi kuartalan, sedangkan peubah penjelas memiliki frekuensi bulanan. Karena perbedaan frekuensi tersebut, maka pada struktur data, kolom konsumsi rumah tangga memiliki missing value. Model faktor dinamis cocok untuk digunakan mengingat keunggulannya yang dapat menghubungkan peubah penjelas yang berfrekuensi bulanan dengan peubah respon yang berfrekuensi kuartalan dengan dilakukan agregasi waktu sehingga pada akhirnya data memiliki frekuensi yang sama. Model faktor dinamis adalah sebagai berikut, di mana XT merupakan peubah bulanan yang dapat diuraikan menjadi lambda atau matriks faktor loading dikali dengan FT atau faktor umum tidak teramati. FT merupakan faktor dinamis yang mengikuti persamaan VAR dengan orde P. Untuk lebih jelas, sebagai contoh akan ditetapkan jumlah faktor yang akan digunakan sebanyak 3, maka X1 yang menyatakan impor dapat diuraikan menjadi 3 faktor yaitu F1, F2, dan F3. Begitu seterusnya untuk X2 sampai X15, sehingga model faktor dinamis menganggap peubah berfrekuensi bulanan teramati didorong oleh beberapa faktor dinamis tidak teramati. Ide dasar dari model faktor dinamis yaitu mengekstrak informasi yang terdapat dalam kumpulan data menjadi hanya beberapa faktor saja. Pada contoh sebelumnya telah ditetapkan faktor yang akan digunakan sebanyak 3, maka nantinya peubah X1 sampai X15 akan mengelompok dan membentuk ketiga faktor tersebut. Untuk faktor 1 dibentuk oleh peubah X2 dan X3, untuk faktor 2 dibentuk oleh peubah X1 dan X5, sedangkan untuk faktor 3 dibentuk oleh X4 dan X15. Peubah yang terdapat dalam faktor yang sama memiliki korelasi yang tinggi, sedangkan peubah yang terdapat dalam faktor yang berbeda memiliki korelasi yang rendah. Sehingga yang sebelumnya terdapat 15 peubah penjelas bulanan, data diringkas menjadi hanya 3 faktor saja. Hasil peramalan diperoleh melalui regresi linier antara faktor umum dengan peubah respon konsumsi rumah tangga dengan persamaan sebagai berikut.
Selanjutnya, prosedur analisis. Pertama, akan dilakukan eksplorasi data berupa line chart untuk melihat karakteristik data secara visual. Lalu dilanjutkan dengan uji kestasioneran menggunakan uji ADF atau Augmented Digivular Test. Uji ini akan melihat apakah suatu persamaan deret waktu memiliki akar unit dengan H0 adalah data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Perhitungan tau statistik adalah sebagai berikut. Data dikatakan stasioner apabila p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf nyata. Tahap selanjutnya adalah membagi data menjadi dua bagian, data latih dan data uji. Data latih yaitu data periode Januari 2011 sampai Desember 2019. Data latih diperlukan untuk membangun dua model no casting yang pada akhirnya akan diterapkan dua rotasi faktor yang berbeda dan kedua model tersebut akan dibandingkan. Hasil ramalan yang didapatkan dari kedua model tadi akan dibandingkan dengan data uji. Pada tahap selanjutnya, akan ditentukan banyaknya faktor dan guncangan berdasarkan informasi kriteria. Pertama, akan ditentukan panjang leg P atau orde P. Panjang leg P diperlukan dalam memodelkan faktor dinamis yang mengikuti persamaan VAR. Panjang leg P ditentukan dengan meminimumkan nilai AIC. Perhitungan AIC adalah sebagai berikut. Banyaknya faktor dipilih berdasarkan kriteria informasi yang meminimumkan ragam dari komponen idiosinkratik. Banyaknya faktor adalah sedemikian rupa sehingga didapatkan kriteria informasi yang seminimum mungkin. Perhitungan informasi kriteria adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menentukan banyaknya guncangan, berdasarkan kriteria informasi yang memanfaatkan akar ciri dari matriks Galat model VAR. Matriks Galat model VAR akan dicari vektor cirinya, lalu diurutkan dari yang terbesar, dan dihitung normalisasi ke K. Sehingga banyaknya guncangan adalah sedemikian rupa sehingga minimum dari K, di mana K adalah kondisi ketika normalisasi ke K lebih rendah dari tingkat toleransinya. Banyaknya guncangan digunakan dalam proses pendugaan faktor selanjutnya. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pendugaan dua tahap. Pertama dengan analisis komponen utama, dilanjutkan dengan Kalman-Smutter dan Kalman-Filter. Pada tahap pertama, parameter diestimasi dengan analisis komponen utama, di mana matriks XT perlu distandarisasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan diterapkan rotasi faktor untuk mempermudah interpretasi faktor, dan dipilih dua rotasi faktor yang berbeda untuk dibandingkan kinerjanya dalam meramalkan konsumsi rumah tangga. FT dapat diduga menggunakan persamaan berikut, di mana lambda duga merupakan matriks vektor ciri dari matriks ragam-peragam XT. Setelah itu, akan dilakukan tahap kedua, Kalman-Smutter dan Kalman-Filter, untuk mengestimasi ulang faktor dengan mempertimbangkan parameter yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah faktor sudah didapatkan, faktor masih berfrekuensi bulanan, maka diperlukan agregasi waktu sehingga faktor yang tadinya berfrekuensi bulanan akan didapat faktor yang berfrekuensi kuartalan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan regresi linier antara faktor yang didapat dari pendugaan dua tahap terhadap perubahan respon, seperti persamaan berikut. Lalu akan dilanjutkan dengan melakukan peramalan data uji periode Januari sampai September 2020 berdasarkan model yang diperoleh. Selanjutnya akan dihitung MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. MAPE dapat mengukur keakuratan model dengan seberapa dekat hasil ramalan diperoleh dengan data aktualnya. Perhitungan MAPE adalah sebagai berikut. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi hasil dengan menginterpretasi model yang dipilih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian presentasi rencana penelitian saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.